adalah Bapak Firdaus Syam dengan kepangkatan Profesor Dr. Andes MA dan PhD. Tanggal lahir di Sukabumi 18 Oktober 1961 dengan istri satu Pak ya dan 3 putri. Pekerjaan sebagai dosen, peneliti, dan pengamat masalah sosial, politisi, dan keagamaan. Jabatan beliau saat ini adalah Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan atau KP3 MUI Pusat, juga sebagai Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana di Universitas Pancasila, dan juga Dewan Pakar, anggota Dewan Universitas Nasional, Universitas Nasional Pak ya. Kemudian anggota Dewan Pakar di KAHMI dan FKPPI Pusat ya. Beliau menulis banyak buku, total ada 37 buku tentang sosial, politik, dan sastra ya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, beliau ini adalah juga ketua tim investigasi MUI tentang penanganan Al-Zaitun ya, Panji Gumilang yang viral ya beberapa waktu terakhir, dan mudah-mudahan ini sebentar lagi viral juga nih insyaallah ya, diangkat dan beliau bisa mengangkat dan mendorong ya untuk juga diviralkan untuk Islam Jamaah atau LDI ini Pak gitu. Baik, kami silakan karena keterbatasan waktu juga sama Pak, 20 menit mudah-mudahan bisa cukup menyampaikan, dan sudah muncul ya. Baik, kami persilakan waktu dan tempat kepada Bapak Profesor Firdaus Syam, hafidhahullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, saya mengucapkan rasa syukur dan hormat kepada teman-teman di Forum Hijrah Wasatiyah, Pak Nur Faizi sebagai pembina, yang saya kenal Pak Fajar ya, Pak Iyub, Pak Ketua Panitia ya, dan tentu Yai di FKPT ya, Forum Koordinasi ya, Penanggulangan Teroris ya, Pencegahan Teroris. Ketika FKPT dibentuk, saya termasuk timnya Pak, waktu itu masih Mendagrinya Pak Gamawan ya. Gamawan, saya membuat format FKPT DKI. Bapak Ibu, hari ini kita dapat pengetahuan yang luar biasa dari Pak Yai. Ini saya duduknya berdekatan, ternyata kampungnya bersebelahan. Cianjur, Sukabumi. Ibu saya orang Sukabumi. Kakek saya dulu ulama, ketika Pak Wahid Hasim jadi Menteri Agama itu, kakek saya kalau ke Jakarta, orang Jampang, dia ahlinya ilmu falak, astronomi. Iya, beliau meninggal, nenek saya nyuruh saya naik ke atap rumah, ternyata tulisan tentang ilmu falak, astronomi. Sahabatnya Haji Sanusi, Ajengan Gentur. Nah, bedanya dengan Gentur tasawuf, Sanusi pergerakan, kakek saya ilmu falak. Saya berterima kasih jadi cucu yang ada pengetahuan agama ya. Jadi tadi kan bicara kejutan. Ini Pak Ustadz, saya ke Wali Barokah 2 tahun yang lalu ya, 2021. Jadi saya bilang ke sana hari Jumat ya, memang ini bitonah ya. Saya punya teman SMP namanya Patona. Nah, tapi ini juga viral mestinya. Kenapa? Saya bilang ke Pak Kris di HP saya, imamnya hari Jumat mesti dari MUI Kediri, Profesor apa ya saya lupa, dari NU. Kemudian khotibnya sekretaris Ketua Komisi Pengajian Ki Ali. Setelah Jumat saya kumpulkan, saya beri pengarahan dengan juga Wakil Ketua MUI Pak Marsudi gitu. Jadi udah tembus juga Pak hari Jumat itu.
Imamnya harus kita untuk menguji menjalankan paradigma baru. Tentu ini proses. Tapi dalam teori pertempuran, jadi setapak demi setapak teritorial kita kuasai gitu ya. Ini proses, Pak. Begitu pula bagaimana saya menghadapi Al-Zaitun gitu ya. Itu kan sekarang sudah proses hukum ya. Kuncinya satu, Pak, dalam berjuang itu. Balaman aslam uhajialillah. Berserah diri. Jangan sekali-sekali memegang amanah punya motif yang lain, Pak. Kalau punya motif yang lain, kita bisa dibohongin sama yang bitonah-bitonah itu. Pakai angpau. No way. Gak laku di surga itu. Laku gak angpau di surga? Gak laku. Dolar, yen piro, ya. Gak laku. Wani piro, gak laku. Rupiah, gak ada di sana. Saya ngajak para Pak Kiai dan Ustadz agar kita menjadi teladan. Karena saya yakin betul keberhasilan berjihad itu kalau kita bersih. Saya harus datang ke Al-Zaitun. Saya datang ke Wali Barokah Kediri. Ya. Saya temui. Sampai akhirnya saya berkenalan dengan para mantan apa nih? Saya nggak mau nyebut mantan sebenarnya sebagainya. Iya, saya bilang sama Pak Fajar, kok istilahnya mantan, janganlah. Ya. Alumni ya. Atau kembali ke kitoh. Begitu ya. Tapi saya hijrah, saya beri apresiasi, Pak. Karena saya tuh tahun 80 sudah bergaul sama teman-teman Islam Jamaah. Mau tahu Bapak? Nih, Ustadz kan 79 ya. Saya tuh dulu sering ke proklamasi kebangsaan. Siapa di sana? Keren saya Islam Jamaah ya. Saya aktivis HMI cabang Jakarta di Cilosari. Bapak tahu Cilosari? Depan Cilosari kan stasiun Cikini. Seberangnya Pegangsaan. Banyak artis-artis di situ. Saya ikut, masih mahasiswa. Tapi dilala Allah mungkin beri jalan ya. Dan saya diminta di MUI gitu dan di berbagai ormas gitu. Bagi saya ini pengalaman berharga. Tapi poinnya satu, Pak. Kalau berjuang di jalan Allah, seperti Al-Ghazali dalam buku Ihya Ulumuddin, beriman itu baik, tapi nggak ada artinya kalau tidak berilmu. Itu, saya nggak nunjuk ke Bapak loh. Di doktrin berbalik, karena ilmunya. Pak Yai, anak kita jangan cuma diajarin sholat, ya, juz amma, ikro, itu kan ilmu alat, ya, dan itu ritual. Tapi pemahaman filosofis agama itu menjadi penting. Kenapa kita memilih Islam? Saya dari situ mulai. Kalau ini kita pegang, kita nggak akan goyah. Jadi nggak akan bitonah-bitonah gitu, ya. Sebab kalau kita diajarinnya itu, pendekatannya itu bersifat instruktif doktrin, akan dikalahkan dengan doktrin lain lagi. Maka muncullah seperti NII gitu kan ya. Negara hak, negara batil. Gitu ya. Misalkan hak Quran, batil setan. Dibentur-benturin deh Islam sama Pancasila. Kan begitu. Nah, adik-adik kita yang nggak paham, cepat. Jadi beriman itu baik, tapi beriman itu tidak ada artinya tanpa ilmu. Beriman baik, berilmu baik, tidak ada artinya tanpa amal. Nah, jadi saya tertarik dengan istilah dulu pedoman, pengayatan, pengamalan. Iya.
nggak cuma tahu teori, dipraktekkan Islam itu dengan benar. Beramal itu kan memberikan kebaikan, Pak. Artinya beramal itu manifestasi dari dikatakan oleh Allah kan, ahiba man fil ardi yuhibaka man fis sawa. Allah katakan cintailah sesama makhluk yang ada di bumi, maka aku akan mencintai kamu. Ini kalau bicara cinta luar biasa buat anak remaja ini. Allah itu akan cinta kepada kita kalau kita cinta kepada sama makhluk yang di bumi. Kalau filosofis ini kita tanamkan cinta, agama itu cinta. Adinu wal hub. Gak mungkin dia mengkafirkan orang. Panjenengan udah tobat ya? Nah itu kan. Saya gak mau sholat sama Ustadz Ujang karena bukan kelompok saya. Kalau ngerti Islam itu agama cinta, gak mungkin dia bisa kena. Kiblatnya sama, Qurannya sama, nabinya sama. Kafir, dilap, dipel, nggak mau salaman dulu ya. Saya baca tuh pemikirannya pimpinan Islam Jaya yang pertama itu Pak Ubaidah yang celakaan ya. Nah, kemudian diganti dengan Sultan Abdul Aziz. Nggak mau ketemu saya tuh sampai sekarang. Kunaon cek orang Sunda mah. Itu. Saya datang ke Wali Barokah itu, ketemu yang lain. Pak Sultan Abdul Aziz nggak mau ketemu. Dan saya akan buka pintu terus dengan beliau, harus ketemu. Ya. Karena untuk kepentingan masa depan umat Islam dan bangsa Indonesia, nggak boleh dipermainkan soal ini. Soal akidah, nggak boleh. Jadi iman, ilmu, amal ini nggak berarti Pak. Tanpa ikhlas, mulisina lahudin itu. Jadi menjalankan agama itu mesti ikhlas. Pendekatannya tidak hanya kuantitatif Pak, tapi kualitatif. Tadi Pak Yai kan bicara kuantitatif ya, tahajud sekian rakaat ini itu bagus. Tapi kalau nggak ikhlas sholatnya, ya, jadi tulus, berserah diri, tawadu, takarub, bukan hitung-hitungan. Ada orang tahlilan setiap malam Jumat, tapi bukan di masjid ini Pak, di kampung sana jauh. Setiap malam Jumat baca Yasin, tapi nggak ngerti fadilah Yasin. Cuman baca aja gitu, rame-rame lagi. Kadang-kadang cepet-cepetan, kadang-kadang ya. Padahal kita baca setiap ayat, kita pahami isinya, pasti dia akan baca Yasinnya, tidak akan buru-buru, tartil mestinya. Cek orang Sunda mah ngarepin berkat, brek diangkat. Nah, tahu Pak, brek diangkat. Ya. Ayah berkatna gitu. Pak Ustadz dapat 2 ya, ini bercanda Pak. Yang lain 1. Zaman berubah, menuntut kita bagaimana dakwah itu harus sesuai dengan tantangan zaman. Ya. Nah, ini kelompok-kelompok sempalan istilahnya, itu akan ada terus Pak. Saya ini di Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan. Jadi yang saya tangani LDI, Islam Jamaah, kemudian lingkungan kehidupan, banyak ini Pak. Tapi kan dilaksanakan dengan insya Allah ikhlas, nggak ada yang berat. Ya, ada yang bilang Pak Pir, hati-hati Pak, diteror dan sebagainya. Pak Pir mesti diisi. Kalau ngadepin ini, saya sudah diisi, udah sarapan pagi saya bilang. Ada malaikat yang awal kita, nggak usah pakai isim-isim gitu, nggak ada itu. Tanya, baca sejarah Rasulullah sama Umar bin Khattab, ada nggak isim-isim mujarobat gitu tuh? Nggak ada. Betul kata Pak Yai, tahajud jangan lepas wudhu, sholat duha jangan lepas zikir. Itu energi yang luar biasa Pak. Yang membuat saya datang ke sini juga ketemu Pak Yai Pak Ajengan karena zikir, nyambung cintanya kita Pak ya tadi.
Kita cinta, Islam itu agama cinta. Kalau bapak ibu sudah paham tentang ad-dinul wahub, bapak tidak akan mengklaim bahwa saya benar, Anda salah. Nggak ada. Kebenaran dan salah itu urusan Allah. Tugas kita adalah melaksanakan titahnya. Yang ada kita tanya, kenapa kok Anda begini, ya kan? Apakah beda fikihnya? Nah, yang mana nih fikihnya bedanya kan? Sunni apa bukan? Mazhabnya yang 4 apa bukan? Udah. Jangan ujuk-ujuk ajak-ajak kafir. Tapi bagus. Jadi bapak-bapak udah tobat ya Pak ya? Memang lebih bagus tobat Pak daripada enggak kan? Daripada terlambat itu lebih bagus Pak. Itu proses kehidupan Pak. Ini saya paling cintai beliau sekarang ya. Karena dia melalui proses panjang gitu. Bedanya saya dulu pernah masuk nggak kepengaruh gitu ya. Nggak pengaruh aja. Saya pelajari Isa Bugis, saya pelajari Islam Jamaah dari mulai namanya Rul Hadis, dari Lenkari. Ini ada unsur-unsur. Itu malaikat yang ngasih tahu Pak ya. Sama seperti Al Zaitun. Ada. Ini memang dunia itu permainan ya. Jangan kita menjadi wayang di panggung diatur sutradara kan? Tapi kita menjadi orang yang kritis. Kapan naik panggung, kapan turun panggung. Begitu Pak. Tepuk tangan buat Pak Yai. Ini saya dosen Pak. Biasa ngasih kuliah 2 jam. Dan dibayar. Disuruh stop 20 menit. Waduh. Kasihan jamaah kalau main film berhenti di tengah bercanda. Maksud saya potong. Udah biasa di ruang kuliah begini bisa lama. Pak ya, itu 1 semester ya. Ini materi 1 semester Pak. Sekarang kuliah semester kalau S2 bayarnya sudah 15 juta. Udah ada nggak uangnya 15 juta? Punten, kok ini nggak bisa main ya? Coba ya. Wah bisa besar nggak? Waduh sayang. Jadi gini, intinya ini Pak ya, bahwa ketika Pak Yai yang saya hormati bicara Indonesia itu negara besar, lebih dari 1000 suku, bahasa, budaya ya. Ini kodratullah, itu ada di dalam surat Al-Hujurat. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakara wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Kodratnya, dilalahnya memang di dunia ini diciptakan dari Adam dan Siti Hawa, diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk apa? Ta'aruf, saling mengenal. Maka tak sayang kalau tak kenal, cinta. Jadi kalau ada kelompok agama menciptakan kebencian, udah melanggar ini Pak. Namanya ta'aruf. Kok teman saya ini Taufik dia menjelaskan sholat begini ya, ta'aruf kita Pak ya, dengarkan ya, kita dialog. Oh kalau kiai saya begini, antum pulang dari mana, dari bulan dari mana kok begini gitu kan, dialog. Tapi ketika dia menutup diri, inklusif, harus dan sebagainya, hati-hati. Anak saya kuliah di Unpad Pak, udah selesai sekarang di Jepang sedang melanjutkan studinya. Perempuan, dia aktivis. Waktu masuk Unpad dia bilang, ayah di sana banyak teman-teman HTI. Nah, kamu boleh belajar dari siapa saja, tapi kalau ada sesuatu tanya ke Pak ayah. Mau di HTI, mau di HMI, mau di PMI, mau di apa? Iya. Hati-hati tapi saya bilang ya, kalau udah mulai ngajarin yang membuat jarak bermusuhan dengan orang tua, ini bukan lagi ini. Semua kafirkan. Pai. Ya. Wah, ini tadi makan 5 aku 2. Aduh. Tuh, ya itulah. Ini bahaya Pak. Takfiri ya. Takfiri. Ada takfiri politik, ada takfiri akidah. Takfiri politik ya tadi itu salah satunya yang di Irak di ISIS kan. Wah, dengan kekerasan gitu. Itu kekerasan fisik. Ini kekerasan dengan apa? Doktrin ya, radikal pemikirannya. Pokoknya dia beda sendiri, yang lain di luar dia
dianggap menyimpang. Alhamdulillah Pak Yai tadi sampaikan, Indonesia ini sampai sekarang terawat. Jadi kalau Bapak bilang, Pak di Indonesia juga suka ada konflik, ya ini dunia Pak, ini dunia bukan surga Pak. Ya Bapak jangan jadi orang frustrasi. Ini kiai ini nggak berhasil menyelamatkan umat, ternyata ada aliran baru, ini kiai nggak berhasil, ada ini ribut. Sampai kiamat tuh emang panggung dunia seperti itu Pak. Nabi Muhammad sampai meninggal masih ada konflik. Tugas kita mana berdiri di tempat yang tugas kita adalah solusi memecahkan masalah, bukan nambah masalah. Bapak-bapak jangan kalah sampai pegadaian. Pegadaian aja memecahkan masalah tanpa Bapak bikin masalah. Saya nggak mau sholat di situ gitu, nggak pakai kunut. Saya nggak mau di ini. Bapak nambah masalah itu, ya. Sampai ada guyonan dulu, ini guyonan Pak ya, macam-macam. Ya, kalau yang ini sendal hilang, kalau yang ini kunut hilang gitu. Nah, tapi ini proses Pak. Saya lihat generasi muda sekarang itu semakin bagus. Dia tidak bicara itu lagi, tapi dia bicara persoalan yang lebih mendasar yang ada di umat Islam dan bangsa Indonesia. Apa? Kemiskinan, ya. Keterbatasan pengetahuan, termasuk pengetahuan agama. Itu yang harus kita dorong terus. Karena mereka yang masuk ke dalam lingkaran seperti ini Pak, saya amati, pertama faktor ekonomi, kedua faktor pemahaman agama, ketiga orang kaya tapi keluarganya jauh dari agama. Jadi sasaran tembak tuh ya sama temen-temen ini kan, gitu, pakai bitona segala macam gitu kan, pakai FAI dan sebagainya. Nah kita harus memperkuat. Dikatakan Pak Yai tadi, mulai dari keluarga wa ahlihi ya. Jadi tolong bapak-bapak sampaikan ke orang tua keluarga kita. Jangan mengandalkan belajar agama itu hanya ke masjid, ke musola, ke ustadz. Kita harus sempetin. Jadi imam sholat di rumah, kita tanya anak kita, apalagi kalau anak kita SMA Pak, mahasiswa masa-masa sedang mencari identitas diri. Saya dulu cari identitas diri Pak. Ikut lihat Isa Bugis, pergi ke Islam jamaah ya, Inkarusuna, saya baca itu. Untung malaikat nyelamatin saya itu. Tapi saya ingin tahu, saya bayangkan anak-anak sekarang lebih kritis, ingin tahu. Dan ingat Pak, berbagai aliran-aliran tidak bisa dibedung dengan lembaga-lembaga formal. Karena masuk ke dalam multimedia. Dunia itu masuk ke kamar kita, ke kamar mandi Pak, lewat apa? Medsos. Kalau kita nggak kawal anak kita, dia bisa ikut aliran yang mungkin aliran itu adanya di negara mana ya, dia pelajari. Dan umumnya yang ikut ini Pak, anak-anak yang cerdas, yang kritis, tapi orang tuanya tidak responsif, tidak mengajak, tidak kooperatif, sibuk gitu ya. Banyak kasus yang saya dapat orang-orang anak-anak kritis Pak, terutama mahasiswa ya. Mahasiswa itu. Nah oleh karena itu yang ingin saya sampaikan apa di sini? Secara umum, Pak Jenderal Nurfaizi, selamat datang. Ya. Sama-sama. Ya. Di sini, Pak Nur Faizi. Ya. Atau samping saya sini. Maka. Ya. Biar ketularan jenderalnya saya. Ya. Ini jenderal beneran, ini jenderal agak bonar. Pak Jenderal, kita lanjut Pak ya. Nah, kalau kita ambil secara garis besar, apa ancaman umat Islam? Satu, sekularisme. Paham yang mengisahkan agama dengan urusan dunia. Dalam Islam tidak ada pemisahan. Ya. Urusan dunia sama urusan Indonesia luar biasa Pak, negara Pancasila. Makanya di Kementerian Agama. Agama jangan dikaitkan dengan politik. Bagaimana? Agama nggak bisa dengan di Islam nggak bisa dipisahkan kok. Ya. Ada undang-undang wakaf, ada undang perbankan syariah,
ada undang-undang pergi haji. Itu kan urusan agama, tapi keputusannya keputusan politik. Ya. Tapi pengertiannya adalah konsep di sini pengertian apa? Bahwa Islam memberikan satu pemikiran etika tentang kehidupan bermasyarakat bernegara dengan aturan-aturan syar'inya ya. Di negara Pancasila ini itu diakomodir. Ini sudah bagus. Sekularisme Pak. Yang kedua ini agnotisme. Orang dibikin ragu tentang agama. Ini paling gampang Bapak Ibu ya. Zaman saya mahasiswa itu paling gampang. Saya bilang, kamu percaya sama Tuhan? Percaya kata mahasiswa. Tuhan yang mana? Tuhan kan banyak. Saya bilang, oh, ini filsafat Pak. Ini soal filsafat Bapak pelajari pemikirannya. René Descartes ya. Immanuel Kant, Thorbecke, itu filsafat sekuler semua. Orang kalau agamanya dangkal, berubah itu. Bisa nggak sholat. Makanya kita juga harus meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan. Gitu. Kalau kita tingkatkan wawasan pengetahuan kita Pak, itu anak kita akan kokoh. Saya pernah berdebat sama mahasiswa fisika Pak. Pak, Bapak bisa nggak buktikan Tuhan itu ada? Bisa saya bilang. Kenapa Pak? Kalau dengan norma agama ini ilmiah. Jadi ya, saya hadapi mahasiswa fisika. Saya tanya sama Anda. Tuhan itu dalam ajaran konsep agama kan maha besar, ya kan? Maha pengasih, maha penyayang, Pak ya. Dan tidak bisa terukur kan? Terukur nggak Pak? Tidak bisa terukur. Dalam ilmu fisika ada Pak. Pak Ustadz Fajar, saya panggil sama Pak Fisika. Kamu tulis bilangan tak terhingga, saya bilang. 1, 2, 3, berapa angka ujungnya? Berapa Ustadz Fajar? Nggak bisa, tapi ada nggak? Ada. Allah itu ada, tapi kita tidak bisa menjangkaunya. Makanya Nabi Musa tuh menantang ya, tanda petik. Ingin melihat Allah. Silakan kamu balikan badan melangkah ke Bukit Turisna, kemudian kamu balikan. Begitu dia balik, terjadi ledakan yang dahsyat, dia pingsan, gitu kan. Jadi dengan pendekatan ilmiah lagi, kita hadapi mahasiswa fisika. Kalau sosial dengan sosial, gitu ya. Ini zaman berkembang, tantangan ulama semakin, saya nggak mau bilang berat, semakin mulia, ya. Dan kita harus meningkatkan pengetahuan kita. Agnotis Pak ya. Kemudian ini liberalisme. Ada lagi permisif, ya. Sholat jalan, maksiat jalan, repot. Pergi haji jalan, pulang bitona. Misalkan, Pak ya. 3 menit lagi. Dibayar berapa 3 menit lagi? Bercanda Pak, ini guyon. Punten. Saya singkat aja Pak. Ini caption baru 1 lembar kan? Udah habis, nggak apa-apa biar penasaran Bapak-bapak. Ya. Ini ayat-ayat ini Pak, yang saya katakan adinu wal hub. Agama itu cinta. Itu selaras. Ya, ini lagi apa namanya? Sesama muslim bagikan satu badan. Nggak mungkin berbagai umat Islam yang ada di berbagai organisasi Islam itu akan saling bercakar-cakaran. Kalau dia tahu kita saudara, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ya, ukhuwah wasatoniyah, yang beda cuman organisasinya, gitu ya. Yang NU, yang Muhammadiyah, yang Persis, yang PUI, ya, Al-Wasliyah, ya. Banyak organisasi Islam ya. Banyak itu, di Jawa Barat lebih banyak lagi itu Jawa Barat tuh ya, kiri kanan tengah Pak ya, bayain itu tugasnya kan, ada LI gitu ya, ada HTI gitu ya, wah macam-macam. Ini yang kita hadapi Pak, ini ke depan ya. Nah yang paling bahaya lagi takfir ini Pak ya, mengkafirkan. Di pesan saya, kalau Islam itu rahmatan lil alamin, ibu-ibu, tahu rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin Bu ya. Memberikan apa? Memberikan kebaikan kepada alam.
maka berdakwah kita juga harus memberikan kebaikan, kecintaan, bukan kebencian. Ibu-ibu ya, nih, perbedaan itu rahmat, sebatas itu sesuai dengan syar'i, fikih-fikih yang ada. Pasti ada perbedaan, Pak. Saya aja di rumah punya anak 3 perempuan, emangnya sama, yang satu baju pink, satu baju biru, satu baju putih, padahal makannya sama, uang jajannya sama, perhatiannya sama. Itulah manusia, ya. Jadi prinsip-prinsip Islam yang kita pegang itu sudah benar, itu harus menjadi jangkar kita untuk menjaga persatuan, kesatuan umat, dan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Udah gerah moderator, saya tutup dengan pantun, biar Pak Jenderal nggak tegang, ya. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan paus. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele tapi serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.